Film dimulai dengan memperlihatkan suasana pagi hari di pedesaan dengan rumah Korea yang sangat bersih dan sejuk. Di dalam rumah itu terdapat seseorang yang sedang membersihkan ruangan. Nah, dia ini adalah Won Ji. Dan selang beberapa waktu kemudian, bel rumahnya berbunyi dan dia langsung beranjak ke depan pintu rumahnya untuk melihat siapa yang datang. Ternyata itu adalah anak kandungnya. Ia bernama Unji. Si Unji ini sengaja berkunjung ke rumah ayahnya untuk tinggal sementara, dikarenakan ia sedang kesulitan ekonomi. Unji pun langsung mengajak Unji untuk sarapan dengannya. Nah, kalau kalian ingin tahu, Unji ini adalah seorang duda yang ditinggal meninggoy istrinya tahun lalu. Di sini ini Unji sedang memandangi foto istrinya. Kemungkinan dia ini sedang kangen berat kepada istrinya. Namun sayang, ia telah pergi. Sad banget Bang Ewok ini. Oke, lanjut. Saat Unji dan Unji sedang sarapan, di tengah perbincangannya itu, Unji meminta izin untuk membawa temannya untuk tinggal juga di rumah Unji. Dikarenakan temannya itu sedang bersiap untuk operasi selama liburan. Namun Unji menolak, ia tidak ingin ada tamu di rumahnya. Unji pun terus memohon. Melihat anaknya memohon dengan wajahnya yang aduhai itu, Unji pun langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, teman Unji ini ternyata sudah datang dan ia menunggu seseorang membukakan pintunya. Ia ini bernama Suyong. Di tengah kedatangannya, Unji pun ikut menyambutnya dan ia merasa kaget ketika melihat teman anaknya yang aduhai itu. Scene pun berganti. Pada saat Unji dan Unji makan malam bersama dengan Suyong, ia terlihat asik berbincang dengan Suyong. Sampai Unji berkata, ketika kita melakukan ini, kita harus menjadi teman baik. Dan spontan Unji pun mengajak semua untuk bersulang atas jamuannya malam ini. Pada saat semuanya selesai makan, Unji yang kebanyakan minum, ia menjadi bekser guys, dan pergi ke sebuah toilet. Dan saat Unji ke toilet, si Suyong ini berpindah ke samping Wonji dan bersandar di pundak Wonji. Sontak si Wonji ini pun kaget guys, ketika ada hulu ledak nuklir yang nyangsang di pundaknya. Dan ia pun tidak ingin menyanyiakan momen itu. Mata Wonji pun langsung cenghar melihat keindahan tulisan start yang berarti mulai dengan benjolan eksotik yang wadidaw itu guys. Ini parah sih. Oke, lanjut. Pada saat itu Unji yang selesai memancurkan keindahannya beres, ia kembali lagi. Sontak Unji pun ditutup panik ketika kedatangannya dan langsung melepas gandengannya itu. Dan di sini Unji merasa curiga dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada saat semuanya tertidur, Suyong mendatangi kamar Unji dan ia mencoba menggoda Unji dengan meraba-raba sang Johnny yang sedang hibernasi itu. Dan Unji pun terbangun karena merasa ada yang mengganggunya. Saat tahu yang mengganggunya itu Suyong, ia pun kaget karena Suyong memakai pakaian yang ekstrim guys. Di situ pun Suyong langsung memberikan sinyal silent yang berarti jangan berisik dan langsung mencupok Unji. Di situ pun adegan pertumbukan dimulai. Anak anjing. Pada saat Johnny-nya menyempiur keluar, ia terbangun dari tidurnya dan tersoking-soking dan langsung menenangkan si Johnny-nya itu guys. Ternyata tadi itu hanyalah mimpi. Ia pun bergegas bangun dan memulai sarapan bersama Unji. Ketika ia ingin ke toilet, ternyata di situ ada Suyong dan ia merasa kaget. Ketika ingin membuka pintu, ia pun berbincang sebentar dengan Suyong. Setelah selesai, Suyong pun beranjak ke kamarnya dan Wonji pun yang masih penasaran terus memandangi Suyong. Scene berganti. Pada saat Suyong sedang membersihkan ruangan, di situ juga ada Wonji yang sedang duduk di sofa. Ia terus memandangi Suyong yang ada di depannya. Ternyata ia sedang mengingat sosok istrinya saat masih ada. Dan di situ juga ada adegan percopokan antara ia dan istrinya. Saat selesai mengenang istrinya, ia langsung memandangi Suyong. Dan ia pun merasa tidak tahan dengan keelokan tubuh Suyong dan beranjak ke depan rumah sembari melakukan olahraga ringan. Saat sedang berolahraga, tiba-tiba ia melihat Unji yang sedang menunggu seseorang turun dari mobil. Ternyata itu adalah Kim.
Dia adalah pacar si Suyong yang datang jauh-jauh dari kota ke desa hanya ingin bertemu dengan Suyong. Dan lebih parahnya lagi, baru juga bertemu ia langsung mengajak Suyong ke kamar. Dan di situ si Kim ini mengajak Suyong untuk bercicik tanam sembari mencubuknya dengan penuh nikmat. Dan terjadilah sebuah insiden pertumbukan di situ, guys. Di tengah insiden pertumbukan itu, ternyata si Wonji ini tidak sengaja mendengar suara pertempuran di kamar Suyong. Ia pun langsung menguping dan tampak wajahnya itu terlihat agak kesal karena di rumahnya ada orang lain yang melakukan pertumbukan ilegal. Sehabis menguping, ia pun turun dari tangga atas ke bawah. Dan di situ juga ada Wonji yang keluar dari toilet. Ia bertanya kepada Wonji, "Ada apa?" Dan Wonji pun berkata, "Aku tidak bisa tidur." Wonji pun berkata lagi, "Kenapa?" Dan Wonji membalas dengan jawaban, "Tidak ada apa-apa. Aku ingin tidur." Scene pun berganti. Pada saat Wonji mencoba untuk tidur, ternyata suara itu masih terdengar jelas di kamarnya, sehingga ia tidak bisa tidur dengan nyaman. Karena posisi kamar Suyong tepat di atas kamar Wonji. Dan akhirnya ia pun tidak bisa tidur dan beranjak dari kamarnya. Saat Wonji sedang minum bir untuk menenangkan diri, datanglah Suyong yang habis cicik tanam ini. Ia berbincang dengan Wonji dan tak lama si Kim ini juga muncul. Karena Wonji berdua saja dengan Suyong, Wonji yang merasa tidak enak pun lekas cabut dari situ. Saat Wonji cabut, ternyata si Kim malah terlihat memaki-maki Wonji. Dan si Suyong ini juga marah kepada si Kim karena Kim ini terlihat posesif. Di situ pun Suyong meninggalkan Kim, namun Kim berusaha menahan Suyong. Suyong yang sangat kesal langsung mengempaskan tangan Kim hingga 3 like, guys. Dan Kim langsung kena ulti jurungan. Suyong pun langsung cabut meninggalkan Kim seorang. Scene berganti. Pada saat Wonji sedang mengurut kaki Suyong, ternyata Kim mengajak Wonji pergi keluar. Sepertinya si Kim ini lagi cari mangsa baru nih. Waduh Kim, bisa aja lu. Mumpung pacar lagi sakit, temennya lu gasak. Saat Wonji selesai memijat kaki Suyong, ia mengantar Suyong ke kamarnya. Dan saat Wonji ingin meninggalkannya, Suyong mengajaknya untuk berbincang. Namun Suyong mencoba merayu Wonji dengan menggrepe-grepe ping-ping Wonji. Di situ Wonji sudah tidak tertahankan lagi dan tanpa basa-basi, Wonji pun langsung mengunboxing si Suyong. Balade cicik tanam lele. Di samping itu si Kim juga mencoba merayu Wonji. Terlihat ia sedang memaksanya untuk melakukan cicik tanam dengannya. Wonji pun akhirnya hanya bisa pasrah menuruti kemauan Kim dan pertumbukan pun tak terhindarkan lagi. Waduh Kim, maksa banget sih. Scene pun berganti. Pada saat malam hari, Wonji ingin masuk ke dalam rumah. Ia mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Ia pun ingin tahu dan mengintip ke jendela samping rumah, namun tidak terlihat. Lalu ia masih penasaran nih guys, dan masuk ke kamar Wonji untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata di situ Wonji kegep sama si Wonji. Ternyata ia sedang cicik tanam dengan Suyong. Di situ pun Wonji tidak terima ayahnya dipakai sama teman sendiri. Ia pun langsung mencekik Suyong hingga tak sadarkan diri alias pindah server. Serem sekali nih. Ternyata Wonji punya bakat psikopat yang tersembunyi nih guys. Dan tamat.